Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Aini Fatnawati Sitompul di Matematika Diskrit. Nah, kali ini kita mau membahas tentang teorema binomial. Apa aja sih yang mau kita bahas? Yang pertama ada teorema binomial, kemudian ada segitiga Pascal, dan yang terakhir ada contoh-contoh soal. Iya, sepertinya sudah tidak sabar. Oke, kita masuk ke pembahasan teorema binomial. Jadi, dalam aljabar elementer, teorema binomial adalah teorema yang menjelaskan mengenai pengembangan eksponen dari penjumlahan antara dua variabel, maka dikatakan dia binomial. Berdasarkan teorema ini, dimungkinkan untuk mengembangkan eksponen x tambah y pangkat n menjadi sebuah penjumlahan dari suku-suku dengan bentuk ax pangkat b kali y pangkat c, di mana eksponen b dan c atau pangkat b dan c adalah bilangan bulat non-negatif dengan b tambah c sama dengan n. Dan koefisien a dari setiap suku adalah bilangan bulat positif tertentu tergantung pada n dan b. Ketika suatu eksponen adalah 0, faktor yang bereksponen 0 tersebut biasanya dihilangkan dari sukunya. Nah, kita masuk ke teorema 1-1. Berdasarkan teorema binomial, dimungkinkan adanya pengembangan eksponen dari x tambah y menjadi suatu penjumlahan, di mana setiap n dan k merupakan bilangan bulat positif tertentu yang dikenal dengan koefisien binomial, dengan menggunakan notasi penjumlahan yang sudah saya tulis. Nah, kemudian kita akan masuk ke segitiga Pascal. Teman-teman, saya yakin kalau untuk gambar mungkin sudah tahu ya segitiga Pascal itu seperti apa. Nah, jadi apa sih segitiga Pascal itu? Segitiga Pascal terdiri dari beberapa baris di mana dalam setiap barisnya terkandung bilangan-bilangan yang berupa koefisien daripada bentuk ekspansi pangkat bilangan cacah dari binomial. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sih bisa tersusun 1, 1, 1, 1, 2, 1, dan seterusnya? Kita cek kotak yang di bawah. Yang pertama, A tambah B pangkat 1 sama dengan A ditambah B, di mana koefisiennya adalah A1 dan B1, maka kita tulis 1, 1. Kemudian yang kedua, A tambah B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah 2 kali AB ditambah B pangkat 2, di mana koefisiennya masing-masing adalah A1, AB-nya 2, dan B-nya 1. Maka ditulis 1, 2, dan 1. Dan itu akan selalu terus berurutan sampai ke bawah jika perhitungannya kita teruskan. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Hasil penjabaran dari dalam kurung 3x kurang 2 tutup kurung pangkat 4 adalah. Nah, di awal saya sudah mengatakan bahwa binomial ini sangat berkaitan dengan kombinasi. Maka kita bisa lihat di pembahasan kita masih menggunakan kombinasi. Kalau yang umum mungkin dikerjakan oleh orang, 3x dikurang 2 pangkat 4 itu kan maksudnya itu akan kita ulangi, perhitungan ini akan kita ulangi sebanyak 4 kali. Ya kan? Namun dengan adanya binomial kita bisa menentukan hasilnya menggunakan notasi sigma tadi. Sama dengan kombinasi 40, 3x pangkat 4 dikurang 2 pangkat 0 ditambah kombinasi 41 dari 3x pangkat 3 dikurang 2 pangkat 1 ditambah kombinasi 42 dari 3x pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 ditambah kombinasi 43 dari 3x pangkat 1 dikurang 2 pangkat 3 ditambah kombinasi 44 dari 3x pangkat 0 dikurang 2 pangkat 4. Kalau teman-teman perhatikan bagian x pangkatnya semakin menurun dan sebelahnya pangkatnya semakin menaik. Oke, dari situ kita sudah dapat jawabannya adalah
27x pangkat 4 dikurang 216x pangkat 3 ditambah 216x pangkat 2 dikurang 96x ditambah 16. Oke, bisa dilihat di layar Anda. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang kedua. Hasil penjabaran dari 2x tambah 1 pangkat 3 adalah sama dengan kombinasi 30 dari 2x pangkat 3 dikali 1 pangkat 0 ditambah kombinasi 31 dari 2x pangkat 2 dikali 1 pangkat 1 ditambah kombinasi 32 dari 2x pangkat 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah kombinasi 33 dari 2x pangkat 0 dikali 1 pangkat 3. Kalau teman-teman bisa perhatikan, itu masih sama di bagian x, pangkatnya akan semakin menurun dan sebelahnya pangkatnya semakin menaik. Kita sudah bisa lihat jawabannya adalah 8x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 1. Sudah tertera di layar teman-teman semuanya. Nah, cukup sampai di sini dulu video saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.